Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik para ikhwah dan juga para akhwat dan kaum muslimin dan muslimat dimanapun antum berada, insyaallah kita lanjutkan pada sore hari ini pembahasan kitab Sittud Durar min Usuli Ahli Al-Athar yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Malik bin Ahmad Ramadhani Al-Jazairi hafizahullah ta'ala, dan kita insyaallah akan masuk pada poin yang kelima atau pondasi yang kelima dari 6 pondasi yang disebutkan oleh beliau di dalam kitab ini. Kita ingatkan yang pertama, pondasi yang pertama adalah bahwa at-tariq ilallah wahid. Ya, jalan kepada Allah SWT hanyalah satu. Kemudian yang kedua adalah ikhlasu ad-din lillah, mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah. Kemudian yang ketiga adalah at-tasfiyah wa tarbiyah. Kemudian yang keempat adalah nailu su'dat bil ilm, yaitu mencapai ketinggian derajat ini dengan ilmu. Maka insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada poin yang ke-5, yaitu tentang masalah membantah kepada orang yang menyimpang. Ini termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Beliau mengatakan rahimahullah, al-aslul khamis, pondasi yang kelima adalah ar-raddu 'alal mukhalifi minal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Membantah orang yang menyimpang, maksudnya adalah menyimpang dari jalan yang lurus, menyimpang dari as-siratul mustaqim. Maka ini adalah termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Dan kita tahu bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar ini adalah sifat yang mulia yang dengannya kita dinamakan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai sebaik-baik umat. Sebagaimana firman Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Di antara sifat kalian adalah beramar ma'ruf nahi munkar. Dan kalian beriman kepada Allah. Beramar ma'ruf nahi munkar dan dasarnya adalah iman. Bukan karena ingin menjelek-jelekkan manusia atau menghina manusia atau membuat keonaran. Dan Allah SWT mengatakan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan ada segolongan dari kalian yang mengajak kepada kebaikan, memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran, wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Siapa yang beruntung? Orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dan ini adalah sifat orang-orang yang beriman. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulah. Ulaika sayarhamuhumullah. Orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun wanita, maka sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain, penolong bagi sebagian yang lain. Apa sifat orang-orang yang beriman? Mereka saling beramar ma'ruf nahi munkar, mendirikan salat, membayar zakat, dan mereka mentaati Allah dan juga Rasulnya. Mereka lah orang-orang yang akan dirahmati oleh Allah. Membantah orang yang menyimpang, menjelaskan tentang kesalahan dia dan penyimpangan dia dari jalan yang lurus, ini adalah termasuk amar ma'ruf nahi munkar.
jelas bahwasanya apa yang dia lakukan adalah kemungkaran. Kita diperintahkan untuk mengikuti jalan yang lurus dan kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah ya Allah kami jalan yang lurus. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Sungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Kalau ada orang yang menyimpang dari jalan Allah Azza wa Jalla, menyimpang dari dalil, bertentangan dengan dalil, maka ini adalah sebuah kemungkaran. Maka kita diperintahkan untuk melarang dari kemungkaran. Kita larang dia dari kemungkaran dan kita tunjukkan dia kepada jalan yang lurus. Ini adalah hakikat dari membantah orang yang menyimpang. Beliau mengatakan, ihtajtu ila an uassila li bahthi bihadzal fasl. Beliau mengatakan, aku sangat memerlukan untuk memberikan pondasi untuk pembahasanku ini atau tulisanku ini dengan pasal ini. Kenapa beliau membuat pasal ini? Alasannya disebutkan oleh beliau di awal. Beliau mengatakan li'anna ba'dha du'afa'in nufus wa qalilil ilmi tadhiqu suduruhum 'inda mutala'atir rudud. Kenapa beliau menulis pembahasan ini dan menjadikan ini sebagai pondasi di antara 6 pondasi Ahlussunnah wal Jamaah? Karena sebagian orang yang lemah jiwanya dan sedikit ilmunya, lemah jiwanya, mengikuti perasaannya, dan dia sedikit ilmunya, bukan orang yang banyak ilmunya. Kalau dia orang yang berilmu, maka dia tidak akan mengatakan ucapannya. Tapi karena dia sedikit ilmunya dan lebih mengikuti perasaannya, tadhiqu suduruhum, dada mereka sempit, inda mutala'ati rudud, ketika mereka melihat adanya bantahan. Mendengar Syekh Fulan bin Fulan membantah aliran Fulan. Ustadz Fulan sedang membicarakan aliran sesat Fulan. Ketika dia mendengar yang seperti itu, tadhiqu suduruhum, sempit hatinya, sempit dadanya. Tidak senang dan benci terhadap orang yang suka membantah. Ya, tidak senang dan benci ketika melihat ada orang yang suka membantah. Syekh Fulan itu adalah keras. Dia suka menyebutkan kejelekan aliran tertentu. Ustadz Fulan suka menyebutkan kejelekan aliran tertentu. Dia tidak senang dengan bantahan-bantahan seperti itu. Dhannan minhum anna dzalika aqrabu ila al-wara' wa siyanati a'radil muslimin. Dia menyangka, dan persangkaan dia ini salah. Dia menyangka bahwasanya yang demikian, yaitu ketika seseorang tidak membantah, itu lebih dekat kepada wara'. Menganggap bahwasanya kalau membantah itu berarti enggak wara'. Tapi kalau tidak membantah, maka ini lebih dekat kepada wara'. Dan menyangka bahwasanya demikian adalah usaha untuk menjaga kehormatan kaum muslimin. Menyamakan antara membantah aliran sesat dengan membicarakan kejelekan seseorang. Menganggap ini adalah bagian dari ghibah. Dari sisi luarnya atau dari luar kelihatan memang sama-sama membicarakan kejelekan. Ini mengatakan aliran ini adalah sesat, atau si fulan ini adalah orang yang memiliki pemikiran yang sesat. Kemudian yang satunya mengatakan si fulan menghibai adalah orang yang punya kekurangan seperti ini. Kejelekannya adalah demikian dan demikian. Memang sama-sama apa? Membicarakan kejelekan. Sehingga orang yang tidak berilmu tidak bisa membedakan antara
dua perkara yang kelihatannya serupa, menyamakan antara keduanya. Adapun orang yang berilmu maka dia bisa membedakan antara yang pertama dan yang kedua, antara membantah penyimpangan orang yang menyimpang dengan membicarakan kejelekan saudara seislam. Sehingga dia membawakan subhat ini. Kan kita nggak boleh menghibai orang. Nabi mengatakan dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan sesuatu yang dibenci oleh saudaramu. Tapi saudara kita yang masuk dalam aliran sesat tadi, bukankah ketika kita menyebutkan kesalahannya dia benci, berarti ini adalah termasuk ghibah. Ya, kemudian akhirnya dia benci dengan orang yang membantah dan menyebutkan kesalahan dan penyimpangan dari aliran tersebut. Wa itlalatun sari'atun ala tarikhil ulama tumbika ala annahu lam yakhlu 'asrun minal 'usur min ar-raddi 'ala al-mukhalif walau kana min khiyaratil muslimin. Kalau kita melihat secara cepat saja, ya, secara cepat saja, tidak perlu detail-detail, melihat sejarah para ulama. Ya, sejarah para ulama. Kita membaca biografi para ulama secara cepat saja. Maka yang demikian akan mengabarkan kepada kamu bahwa tidak ada sebuah masa kecuali di situ ada bantahan terhadap orang yang menyimpang. Jadi dari masa ke masa para ulama itu mereka membantah orang yang menyimpang. Ini para ulama yang mereka adalah warasatul anbiya, yang mereka adalah para a'immah, imam-imam kaum muslimin. Al-Imam Ahmad, siapa yang tidak tahu tentang Al-Imam Ahmad? Siapa yang tidak mengenal Daruqutni? Siapa yang tidak mengenal Al-Barbahari? Mereka adalah a'immatul muslimin, imam-imam kaum muslimin. Tidak ada sebuah masa kecuali di sana ada bantahan terhadap orang yang menyimpang. Mungkin membantah Jahmiyah, atau membantah Mu'tazilah, atau membantah Asy'ariyah, atau membantah Khawarij. Ali bin Abi Thalib bahkan memerangi, menumpahkan darah orang-orang Khawarij. Al-Imam Ahmad membantah orang-orang Mu'tazilah, berdebat dengan mereka, menulis kitab bantahan terhadap mereka. Ada yang membantah Jahmiyah, ada yang membantah Musyabbihah. Ini bukan sesuatu yang baru. Ini dari masa ke masa, dari generasi ke generasi, pasti ada di sana bantahan terhadap orang-orang yang menyimpang. Walau kana min khiyaratil muslimin, meskipun mereka adalah termasuk orang-orang solehnya kaum muslim, imamnya kaum muslim. Ternyata itu dilakukan oleh para imam yang kita mengenal waraknya mereka, hati-hatinya mereka dalam menjaga kehormatan orang Islam. Tapi ternyata mereka membantah juga. Berarti dari sini kita mengetahui beda antara membicarakan kejelekan seorang muslim, menghibah, ya, dan antara menjelaskan penyimpangan orang-orang yang menyimpang. Beda di antara keduanya. Ini harus kita pahami. Makanya perlu Syekh di sini memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya membantah orang-orang yang menyimpang ini bukan termasuk ghibah, tapi dia adalah termasuk mengingkari kemungkaran yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dan juga Rasulnya. Walamma kana jullul ahzabil islamiyah ya'malu ala wa'di ma yusamma bin naqdi dzati. Dan ketika sebagian besar hizb-hizb Islamiyah, kelompok-kelompok yang mereka menisbahkan kepada Islam, ya, harakiyun atau kaum pergerakan, yang mereka
sama programnya, mengubur hidup-hidup apa yang dinamakan dengan an-naqdu adz-dzati. Mengubur hidup-hidup apa yang dinamakan dengan bantahan terhadap orang per orang. Mereka tidak ingin mendengar membantah terhadap si fulan, membantah terhadap si fulan. Ini sesuatu yang sangat mereka hindari. Mereka kubur hidup-hidup apa yang dinamakan dengan bantahan. Jangan membantah. Jangan membantah orang yang menyimpang. Karena maksud mereka adalah ingin mengumpulkan suara. Ingin mengumpulkan banyak-banyak manusia masuk ke dalam kelompoknya. Wa ijhadil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dan mereka berusaha untuk menggugurkan apa? Menggugurkan amar ma'ruf nahi munkar. Seperti orang yang menggugurkan kandungan. Ya, menggugurkan amar ma'ruf nahi munkar. Bantahan kepada orang yang menyimpang dikubur hidup-hidup, dan amar ma'ruf nahi munkar digugurkan oleh mereka. Enggak usah membantah, enggak usah mengingkari kemungkaran. Biarkan dia melakukan apa yang dia inginkan, biarkan dia berbicara seperti yang dia inginkan, jangan membantah kesalahan dia. Wa ikhla'i a'zami thughuril muslimin min murabit. Dan mengosongkan batas pinggiran kaum muslimin dari orang yang menjaganya. Jadi enggak perlu dijaga. Ya, pinggiran-pinggiran yang ada kemungkinan musuh datang lewat situ enggak usah dijaga. Biarkan itu kosong dari murabit. Karena amar ma'ruf nahi munkar ini adalah seakan-akan dia menjaga agama ini. Menjaga agama ini supaya jangan sampai kotor, terkontaminasi, dan rusak karena pemikiran seseorang, ucapan seseorang. Adanya bantahan ini membela agama ini dan membela ilmu ini. Kalau dia mengatakan jangan membantah, berarti dia berusaha untuk mengosongkan pinggiran tadi dari orang-orang yang menjaganya. Bihujjati as-sitri 'alal muslimina tarah. Terkadang alasannya, hujahnya adalah ingin menutupi aib seorang muslim. Ya, itu memang kita akui itu adalah sebuah kekurangan atau penyimpangan, tapi kan kita diperintahkan untuk menutup aib seorang muslim. Man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Mendatangkan hadis ini misalnya, orang yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia maupun di akhirat. Mendatangkan dalil, padahal alasan utamanya sebenarnya dia itu ingin mengumpulkan banyak massa, ingin memunculkan atau ingin mendapatkan banyak suara. Tapi bisa saja dia mendatangkan dalil, ini adalah alasannya adalah untuk menutupi aib seorang muslim. Wa jam'il kaidi lil kafirin taratan ukhra. Terkadang alasannya adalah karena ingin melawan atau ingin mengumpulkan kekuatan melawan makarnya orang-orang kafir. Kan dia masih sama-sama muslim. Ya, meskipun dia punya penyimpangan tapi kan masih Islam. Sementara kita punya musuh yang sama, yaitu orang-orang Yahud, orang-orang Nasrani, orang-orang musyrikin. Maka udahlah, jangan antum membantah fulan atau menyebutkan kesalahan aliran fulan. Kita harus bersatu untuk melawan makarnya orang-orang kafir. Ini kalau orang yang tidak berilmu maka mudah sekali terbawa. Oh iya ya, kita kan tentunya lebih parah orang kafir daripada orang Islam atau ahlul bidah. Kenapa kita justru malah sibuk dengan membantah orang ahlul bidah, kemudian kita meninggalkan melawan orang-orang kafir? Ya. Wa ghairiha minal hujajil 'atifiyah. Dan alasan-alasan yang lain yang itu adalah bukan alasan dalil.
Tapi itu adalah atifiyah, alasan-alasan yang sifatnya lebih dekat kepada perasaan. Dia memainkan perasaan orang lain. Allati taj'alul uqula tankhatifu min ashabiha fi zamanil wahan al-ilmi. Ini adalah dalil-dalil yang berupa perasaan saja yang menjadikan akal ini condong kepadanya. Menjadikan akal yang lemah ya, menjadikan condong terhadap perasaan tadi fi zamanil wahn al-ilmi, di zaman ketika ilmu ini sangat lemah. Ya, di zaman kita ini kalau dibandingkan zaman sebelumnya, ilmu di zaman dulu lebih kuat. Banyak orang yang berilmu, tapi di zaman kita ini ilmu lebih lemah. Ilmunya kurang, ilmunya lemah, kemudian perasaannya kuat. Sehingga akal lebih condong kepada perasaan tersebut daripada kepada ilmu. Kana labudda min raddil haqq ila nisabihi liyahlika man halaka an bayyinah wa yahya man hayya an bayyinah. Nah, kalau demikian kata Syekh, maka perlu kita mengembalikan kebenaran kepada porsinya. Ya, kita nampakkan kebenaran. Kemudian belum datangkan ayat supaya liyahlika man halaka an bayyinah. Supaya kalau ada orang yang celaka, maka dia celaka di atas ilmu. Wa yahya man hayya an bayyinah, dan hidup orang yang hidup di atas ilmu. Artinya supaya jelas perkaranya. Kalau dia memang menyimpang setelah dia tahu. Dan semoga ada sebagian orang yang mereka mau kembali kepada kebenaran setelah mendengar penjelasan ini. Walladzina yalwuna alsinatahum bistinkari naqdil batil wa in kana fi ba'dihim salahun wa khair walakinnahu al-wahn wa dha'ful azaim hinan wa dha'fu idraki madarikil haqq wa sawabi ahyanan. Beliau mengatakan, dan orang-orang yang melipat lisan-lisan mereka, dan dengan mengingkari bantahan terhadap penyimpangan. Melipat lisan-lisan mereka berbicara, membolak-balik lisannya, memainkan lisannya dengan maksud untuk melarang orang lain mengingkari kemungkaran, membantah sebuah penyimpangan. Meskipun pada sebagian mereka ada kesolehan dan juga kebaikan. Jadi ada sebagian mereka memang dikenal orang yang soleh, dikenal kebaikannya. Akan tetapi inilah yang dinamakan dengan al-wahn wa dha'ful azaimi hinan. Maka akan tetapi inilah yang dinamakan dengan lemahnya, lemah ilmu dan lemah tekad. Ya, terkadang ini adalah lemah ilmu atau lemah tekad, dan pada kesempatan yang lain ini adalah lemah idrak madarikil haq, lemah dalam mengetahui kebenaran. Ya, berarti yang tadi adalah lemah ya. Walakinnahu alwan, itu adalah lemah dalam azaim, dalam tekadnya sangat lemah. Mungkin dia punya ilmu tapi tekadnya sangat lemah. Atau dia adalah orang yang lemah ilmunya. Pemahaman dia tentang kebenaran ini sangat lemah. Idraki madarikil haqqi was-shawabi ahyana. Terkadang karena kurang ilmunya. Bal fi haqiqatihi min at-tawalli yawm az-zahf an mawaqi'il hirasah lidinillah. Kata beliau, bahkan hakikatnya orang yang tidak mau membantah, orang yang menyimpang, itu seperti orang yang lari dari medan perang. Lari dari medan perang, atau lari dari tempat yang harusnya dia jaga. Dia diberi amanah untuk menjaga sebuah daerah, sebuah tempat, dan itu di pinggiran, malah dia melarikan diri dari tempat tersebut. Karena orang yang berjaga di situ, kalau
ada yang menyerang, maka dia yang pertama kali akan menjadi korban. Nah, dia lari. Ini permisalan orang yang ketika ada agama Allah diobok-obok, disimpangkan oleh sebagian orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kemudian dia diam, tidak mau membantah. Ini sama dengan dimisalkan seperti orang yang lari dari pinggiran-pinggiran tadi, yang disuruh kita untuk menjaga kaum muslimin di pinggiran-pinggiran tadi. Ini adalah termasuk ya lari dari penjagaan terhadap agama Allah. Wa dzabbi anhu, dan lari dari membela agama Allah. Wa hina idzin yakunu as-sakitu an kalimatil haqq kan natiqi bil batil fil itsm. Sehingga dalam keadaan demikian, orang yang diam, tidak mau berbicara tentang kebenaran, tidak mau membantah orang yang menyimpang, itu seperti orang yang berbicara dengan kebatilan. Sama dosanya. Ya, sama dosanya. Orang yang tidak mau berbicara dari kalimatul haq, dia tidak mau menyampaikan kebenaran dan tidak mau membantah orang yang menyimpang, maka ini dosanya sama dengan orang yang berbicara dengan kebatilan tadi. Qala Abu Ali Ad-Daqqaq, berkata Abu Ali Ad-Daqqaq, as-sakitu 'anil haqq syaitanun akhras wal mutakallimu bil batili syaitanun natiqun. Orang yang diam dari kebenaran padahal dia mampu untuk berbicara. Dia mampu untuk berbicara, dia mampu untuk membantah. Tapi dia tidak mau berbicara, maka ini diibaratkan syaitanun akhras. Ini seperti syaitan yang bisu. Syaitan yang bisu, tidak mau berbicara padahal dia mampu untuk berbicara, menjelaskan kebenaran. Dan kalau dilihat syarat-syaratnya sudah mencukupi bagi dia untuk menyampaikan kebenaran, tapi dia nggak mau. Ini diibaratkan seperti syaitan yang bisu, tidak mau berbicara. Dan orang yang berbicara dengan kebatilan, dia mau ngomong, tapi yang dia bicarakan adalah kesesatan dan juga penyimpangan, syaitanun natiq, maka ini seperti syaitan yang berbicara. Tentunya kita tidak ingin ya seperti syaitan. Kalau kita berbicara, maka berbicara dengan kebenaran. Dan kalau kita diam, maka diam kita ada hujahnya, ada alasannya. Ya, bukan diam tidak mau menjelaskan yang salah, tidak mau menjelaskan yang benar dengan alasan untuk misalnya untuk supaya terjadi persatuan di antara umat Islam. Dia tinggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Ini namanya syaitanun akhras. Syaitan yang bisu. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yukhbiru bi iftiraqi hadhihi al-ummah ila 73 firqah. Mulai beliau menjelaskan tentang kewajiban kita untuk beramar ma'ruf nahi munkar dan membantah orang-orang yang menyimpang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah mengabarkan tentang perpecahan umat ini menjadi 73 golongan. Baik. Wa najatu minha li firqatin wahidatin ala minhajin nubuwah. Dan yang selamat, keselamatan dari perpecahan tadi ada pada satu firqah saja. 73 keselamatan hanya pada satu firqah saja, satu golongan saja. Ala minhajin nubuwah, yang satu golongan ini berada di atas jalan kenabian. Mereka berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, ayuridu haula'i ikhtisar al-ummah ila firqatin wa jama'atin wahidah ma'a qiyamit tamayuz al-aqdi al-muttarib. Apakah mereka menginginkan
untuk meringkas umat ini menjadi satu firqah atau satu jamaah yang saja, padahal mereka berbeda-beda akidahnya. Ya, mereka berbeda-beda akidahnya. Satunya Jahmiyah, satunya Mu'tazilah, satunya Khawarij, satunya ya Murji'ah dan seterusnya. Apakah mereka ingin yang dikatakan oleh Nabi SAW tadi, umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan, satu golongan saja yang mereka selamat. Sedangkan golongan yang lain adalah golongan yang diancam dengan neraka. Apakah mereka ingin menjadikan 72 golongan itu menjadi satu golongan saja dengan perbedaan akidah? Kemudian belum melanjutkan, am annaha da'watun ila wihdati tasaddu'in kalimat tauhid atau ila wahdatin tusaddi'u kalimat tauhid fahdharu. Ataukah maksud Nabi SAW ketika beliau mengatakan illa wahidah, kecuali satu, kira-kira maksud Nabi SAW apa? Apakah menjadikan atau membiarkan 72 golongan tadi berbeda-beda dalam akidah yang berbeda, atau maksud Nabi SAW ketika beliau mengatakan kecuali satu adalah mengajak 72 golongan yang lain tadi untuk masuk ke dalam golongan yang satu ini? Yang dikatakan oleh Nabi, mereka adalah orang-orang yang berada di atas jalanku dan juga jalan para sahabatku. Yang mana? Tentunya yang kedua. Ketika beliau mengatakan illa wahidah, kecuali satu, berarti beliau ingin yang 72 golongan tadi meninggalkan ajarannya dan kembali kepada pangkuan sunnah Nabi SAW. Am annaha da'watun ila wahdatin tusaddi'u kalimat tauhid. Ya, persatuan yang berada di bawah kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Di bawah bendera sunnah Nabi SAW. Itu yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Fahdharu, maka adalah kalian waspada yang demikian. Wa ma hujjatuhum illa al-maqulat al-batilah. Lalu hujjah mereka apa? Apa alasan mereka? Alasan mereka tidak ada kecuali ucapan-ucapan yang batil saja. Ya, yang kalau didengar oleh orang awam, orang yang tidak berilmu bisa tertipu. Tapi kalau dikupas oleh para ulama maka akan jelas terlihat kejelekan dari ucapan tadi. Contoh misalnya, la tusaddi'u saffa minad dakhil. Janganlah kalian merusak barisan dari dalam. Jadi menganggap kalau membantah orang yang menyimpang itu berarti merusak barisan. Karena yang dibantah nanti akan marah. Akhirnya dia akan mengeluarkan bantahan tadi lagi. Sehingga menganggap kalau kita membantah aliran, mengatakan aliran fulan ini sesat, aliran fulan ini menyimpang dari jalan yang lurus, maka ini dianggap memecah belah barisan kaum muslimin. Dan ini terucap oleh lisan mereka. Taib. Alasan yang lain, la tuthirul ghubar minal kharij. Jangan kalian membuat debu di luar. Ya, membantah ini dianggap menebar debu. Taib. Kemudian juga la tuharrikul khilaf bainal muslimin. Jangan engkau menggerakkan perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin. Udah, diam saja, enggak usah menyebutkan perbedaan pendapat di antara aliran-aliran tersebut. Karena ini menggerakkan adanya khilaf di antara kaum muslimin. Atau menyebutkan misalnya naltaqi fi ma tafaqna alaih wa ya'dzuru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fihi wa hakadha. Atau ada di antara mereka yang mengatakan kita berkumpul di dalam apa yang kita sepakati. Apa yang kita sepakati? Kita sama-sama sepakat bahwasanya orang Yahudi adalah musuh kita. Ya sudah, kita
berkumpul di sini, kita duduk di sini bersama-sama memikirkan bagaimana melawan orang Yahudi misalnya. Wa ya'dhuru ba'duna ba'dhan fi ma ikhtalafna fihi. Tapi kita saling memberikan uzur di dalam apa yang kita perselisihkan. Apa yang kita perselisihkan? Misalnya yang satunya ana dakwahnya lewat politik. Nah, kalau ana dakwahnya lewat fadhailul amal. Ya sudah, ini kita berselisih, kita saling memberikan uzur. Ana jalan sendiri, antum jalan sendiri, jangan saling membantah satu dengan yang lain. Supaya musuh-musuh Islam ini takut dengan Islam. Tapi kalau kita saling membantah, ana bantah antum, antum bantah ana, nanti ya mereka akan menganggap remeh kita. Wa hakadha, demikian ucapan mereka ini. Baik. Wa adhafu al-iman ay yuqali hauna. Dan selemah-lemahnya iman kita katakan kepada mereka, hal sakatal mubtiluna linaskut am annahum yuhajimuna al-i'tiqad ala mar'an wa masma' wa yutlabu sukut. Allahumma la. Kata Syekh, apakah orang-orang yang di atas kebatilan mereka diam? Apakah orang-orang yang di atas kebatilan mereka diam supaya kita diam? Ternyata tidak. Mereka juga mengeluarkan pernyataan-pernyataan dan membantah Salafiyin, membantah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, mereka tidak diam. Am annahum yuhajimuna al-i'tiqad, ataukah mereka merusak akidah, merusak keyakinan, ala mar'an wa masma', dan itu kita lihat sendiri dan kita dengar sendiri. Mereka tidak diam. Mereka juga menyebarkan kebatilan mereka. Wa yutlabu sukut, kemudian kita diminta untuk diam. Bukankah mereka menyebarkan kebatilan kemudian kita diminta untuk diam? Allahumma la, jawabannya adalah tidak. Wa na'udzu billahi kulla muslimin min tasarrubi hujjatil yahud. Baik, mungkin kita lanjutkan insyaallah di pertemuan yang akan datang karena sudah azan. Kita kasih tanda. Baik, barakallahu fikum, itu dari ana insyaallah, dan mohon maaf mungkin tidak ada pertanyaan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in, dan waktu kami kembalikan ke Ustaz Sona hafizahullah. Nah, jazakumullah khairan ala ilqaikum an-nafi'ah. Terima kasih Ustaz atas penyampaiannya yang sangat bermanfaat buat kita semua. Dan kepada ikhwah yang sudah bertanya, mohon maaf mungkin belum bisa dijawab oleh Ustaz karena memang waktu yang membatasi. Waktu di sini sudah waktu masuk Isya. Insya Allah kita bertemu kembali dengan tema yang sama, dan pertanyaan tersebut bisa ditanyakan di pekan depan insya Allah. Dan kita ada kembali kajian rutin pada esok hari dengan Ustadz STDI Imam Syafi'i Jember pada waktu ba'da Isya jam 19.30 untuk hari Sabtu. Jazakumullah khairan kepada ikhwan semuanya atas kajiannya. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita semua dalam memahami ilmu dan dalam mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.